Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kota Cilegon bersama Saya Ratnawati dari SDN Pematang Kepuh. saya Fitri Altigris dari SDN Cilegon 5. Saya Maria Tulkiptia dari SDN Pematang Kepuh. Kami akan melaksanakan coaching untuk supervisi akademik modul 2.3. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ratna. Waalaikumsalam Pak Tigris. Apa kabarnya nih Bu Ratna? Alhamdulillah baik Pak Tigris. Pak Tigris gimana kabarnya? Alhamdulillah juga Bu baik. Hari ini Ibu akan melaksanakan coaching ya? Betul Pak. Sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sebelum Ibu melakukan proses coaching. Boleh Bu? Tentu sekali boleh Pak. Oke Bu, nanti jadi pada saat Ibu melakukan coaching, coach dan coach akan saya amati dan akan saya nilai sesuai rubrik yang ada. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta, apakah sudah mengajukan pertanyaan berbobot, serta jawaban yang disampaikan oleh coach apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu. Jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Sebelum melakukan observasi, saya akan mengajukan pertanyaan. Boleh, Bu? Boleh Pak. Oke. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Baik. Pada proses coaching kali ini saya akan mengembangkan yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang terakhir mungkin mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Iya, jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan kehadiran penuh, Betul. mendengarkan dengan aktif, Betul. kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Betul. Iya Bu. Nah Bu, kompetensi yang lebih spesifik nih yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini apa itu Bu? Kompetensi yang spesifik itu mungkin saya akan menjadi pendengar aktif Pak. Jadi mendengar dengan aktif ya Bu ya? Betul Pak. Nah, jadi kompetensi Ibu kembangkan yaitu mendengar dengan aktif. Betul. Nah, kira-kira nih Bu, indikator ketercapaiannya dari coaching ini tuh apa Bu? Iya. Indikator ketercapaian dari coaching itu yaitu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach dan menggali kemampuan dari coach itu sendiri. Kompetensi coach itu sendiri Pak. Oke. Jadi nantinya Ibu indikatornya itu menemukan solusi atau langkah-langkah dari permasalahan yang dihadapi oleh coach itu sendiri ya Bu ya? Betul. Oke, baik. Terima kasih ya Bu ya atas jawaban-jawabannya. Saya ucapkan selamat melaksanakan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Siap. Dan nanti setelah proses coaching, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Baik Pak. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Silakan. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum Bu Ratna. Waalaikumsalam buat. Bu Ratna apa waktunya lagi senggang Bu? Alhamdulillah saya lagi santai buat. Tadi barusan dari kelas. Ya. Alhamdulillah ya Bu, kalau senggang ini Bu izin ngobrol nih Bu. Saya izin menceritakan keresahan saya nih Bu yang saya alami sekarang Bu. Boleh Bu. Jadi tujuannya kita ngobrol ini mau apa nih buat? Jadi tujuan kita ngobrol ini mudah-mudahan ada pencerahan buat saya nih Bu tentang sesuatu yang saya rasakan ketika saya di kelas Bu. Jadi di kelas saya itu ada satu anak yang belum bisa membaca dan juga anak ini belum bisa juga untuk menulis gitu Bu. Jadi tertinggal lah sama teman-temannya. Begitu. Jadi anak kelas 4 itu masih ada ya Bu ya yang belum bisa baca, masih ada yang belum bisa menulis ya Bu ya. Masih Bu, tinggal satu ini Bu, kemungkinan besar karena faktor kemarin juga kan selama 2 tahun ini ada pandemi juga ya Bu, kemungkinan juga ada hal-hal yang lain juga sepertinya seperti Bu.
Jadi mungkin itu ya Bu ya, karena kemarin anak itu banyak di rumah, kemudian juga belajar juga namanya lihat lewat online ya Bu ya. Iya, Jadi ketika dikasih tugas mereka seolah-olah menyepelekan, akhirnya mereka membaca dan menulis saja tidak bisa ya Bu Atia begitu. jadi sebenarnya ketika saya coba tuh Bu, anak ini sebenarnya sudah bisa membaca pada tahap suku kata. Tapi untuk ukuran kelas 4 kan itu sudah tertinggal jauh lah, seperti itu Bu. Betul. Nah, kalau melihat kondisi seperti itu ya sangat mengkhawatirkan ya buat ya untuk kelas 4. Nah, Betul. seandainya diurutkan dinilai ya Bu ya. Itu untuk anak kelas 4 yang tidak bisa baca dan menulis itu di tingkat berapa tuh buat penilaian itu? Kalau menurut saya ketika saya memberikan penilaian itu ada di nilai 5 Bu. Wah, rendah banget ya Bu Atia. Sangat rendah karena untuk kelas 4 itu seharusnya udah lancar baca, lancar nulis ya Bu Atia. Betul, betul. Nah. Karena materinya juga kan cukup mulai tinggi juga seperti itu Bu. Betul. Ya seharusnya kan kelas 4 mah udah lancar baca, lancar nulis. Nah, eh, kan buat ini masalah ini tentunya harus dituntaskan ya buat ya. Betul sekali Bu. Harus diselesaikan. Nah, untuk mencapai nilai yang diinginkan Bu Aat. Nah, berapa nilai buat yang ini dicapai? Untuk anak tersebut nilai yang saya harapkan itu pada nilai 8 Bu. Wah, kenapa nggak 10 buat? Kalau 10 saya melihat perkembangan anak juga Bu, dan juga mungkin melihat kondisi anak tersebut. Jadi saya mengambil posisi yang ideal Bu, posisi angka begitu. 8. Jadi menurut buat angka 8 itu sangat bagus ya buat dengan keadaan anak tersebut ya buat ya. Iya, betul sekali Bu. Nah, untuk merealisasikan hal tersebut tentunya kan ada langkah-langkah ya, langkah-langkah yang harus dilakukan oleh buat apa selama ini sudah melakukan langkah-langkah untuk memperbaiki keadaan anak yang bermasalah tersebut buat. Pada awalnya saya sudah melakukan kan untuk posisi duduk nih Bu ya, ketika posisi duduk anak-anak itu sejajar dengan teman-temannya, lebih cenderung anak ini kadang tidak terawasi seperti itu Bu. Betul. Jadi lebih senang ngobrol sama temennya gitu. Akhirnya saya mencoba memindahkan tempat duduknya itu di sebelah tempat duduk saya, agar anak ini juga bisa saya kontrol seperti itu Bu. Dan juga saya coba untuk memberikan buku-buku bacaan untuk anak-anak, untuk anak tersebut, biar anak ini saya tahu sampai sejauh mana dia bisa bacanya, seperti itu Bu. Begitu. Jadi Ibu At sudah melakukan ya sebenarnya sudah melakukan langkah-langkah untuk memperbaiki kondisi anak tersebut. Betul, Bu. Nah, bagaimana Pak buat hasilnya itu? Hasilnya belum terlalu ada peningkatan Bu. Oh belum. Jadi masih seperti itu saja ya. Padahal kondisinya anak udah dipindah nih Pak ya. Ya mungkin ada peningkatan ketika mengeja, sudah ke suku kata ini sudah agak lebih baik. Tapi kan seharusnya kalau di kelas 4 kan sudah lancar membaca ya Bu. Betul. Nah, langkah-langkah sudah dilakukan, tapi hasil masih seperti itu ya buat ya, baru ada meningkat sedikit saja ya. Betul. Belum sesuai dengan yang diharapkan dan belum sesuai dengan keadaan dia yang sudah kelas 4 ya Bu. Nah, mungkin Bu At punya rencana yang lain. Rencana yang lain iya Bu, ada, saya akan mencoba di kelas saya. Kemarin kebetulan saya sudah mencoba membuat ekobrik, kemungkinan saya akan membuat pojok baca yang isinya buku-buku dan juga media-media untuk anak ini memudahkan untuk membaca Bu. Maaf buat tadi saya dengar kata ekobrik tuh Buat. Apa tuh ekobrik? Kalau ekobrik sendiri itu sebenarnya itu hasil project dari anak-anak Bu. Jadi itu bukan media buat pembelajarannya ya Bu, tapi itu media buat di pojok bacanya aja. Jadi itu botol yang berisi sampah-sampah. Jadi dibuat untuk pagernya aja Bu. Jadi saya akan buat pojok bacanya di situ biar anak-anak betah bacanya di situ. Begitu. Nah, tadi rencana buat itu adalah membuat pojok baca. Ya. Seperti apa itu Buat? Jadi di pojok baca ini nanti insya Allah anak-anak akan membawa buku dan juga saya juga akan memfasilitasi juga buku-buku bacaan untuk anak-anak, buku-buku cerita dan juga mungkin akan saya tambahkan juga media-media pembelajaran kayak flashcard dan juga mungkin kayak poster-poster untuk anak-anak itu biar bisa membaca, biar bisa mengenal gitu Bu.
Rencana yang sangat bagus sekali Bu At. Nah untuk melaksanakan rencana tersebut, Bu At perlu ada dukungan dari pihak lain atau cukup sendiri saja nih Bu At? Kalau pihak lain sangat-sangat dibutuhkan Bu, khususnya saya juga pastinya akan melibatkan kepala sekolah, saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah agar rencana tersebut bisa berjalan dengan lancar, dan juga pasti saya akan melibatkan rekan-rekan sejawat saya Bu, guru-guru di sekolah agar bisa membantu saya juga Bu dalam proses pembuatan pojok baca dan juga mungkin membantu saya dalam menatanya seperti itu Bu. Wah rencana yang sangat bagus sekali Bu At. Nah, kalau rencana itu dilaksanakan, kira-kira Bu At itu mau melaksanakannya kapan itu Bu At? Kalau untuk waktunya Bu, karena pojok baca ini juga perlu persiapan, tapi saya coba untuk melaksanakannya itu dalam waktu yang secepatnya seperti itu Bu, biar anak ini tidak hanya memfasilitasi satu anak, tapi bisa memfasilitasi semua anak juga. Tapi anak ini tetap terpantau gitu Bu, jadi insya Allah secepatnya seperti itu. Wah hebat sekali Bu At. Berarti Bu At sekarang tinggal bagaimana merencanakan rencana Bu At tersebut ya Bu At ya? Betul sekali Bu. Tinggal melaksanakan saja. Berarti sebenarnya rencana-rencana Bu At itu langkah juga sudah dilakukan untuk memperbaiki kondisi anak. Kemudian rencana juga sudah Bu At susun. Ya. Tinggal Bu At bagaimana menjalankan, melakukan rencana yang dibuat Bu At tersebut. Betul. Begitu. Sangat bagus menurut saya Bu At. Tinggal melaksanakan saja Bu At. Baik Hebat Bu. sekali Bu At. Baik. Siap, Bu. Bagaimana Bu At dengan obrolan kita kali ini Bu At? Menurut Ibu apakah rencana saya itu sudah sangat sesuai Bu? Kalau menurut saya rencana Bu At itu sudah sangat bagus sekali. Tinggal bagaimana Bu At melaksanakan rencana tersebut dan kalau bisa disegerakan ya Bu At ya, Iya, agar anak siap, tersebut Bu. bisa merubah keadaan anak itu minimal baca dan tulis karena sangat penting sekali ya Bu At ya untuk baca dan tulis apalagi kelas 4 Bu At begitu. Betul sekali Bu. Benar-benar sekali Bu. Bu At berhubung saya juga mau ada kegiatan di luar, ngobrolnya mungkin kita tutup dulu. Tapi Bu At bagaimana perasaannya nih setelah kita ngobrol tadi Bu At? Iya, alhamdulillah Bu, saya merasa tercerahkan, saya merasa lega juga. Ternyata apa yang saya pikirkan, kendala-kendala yang saya pikirkan, ternyata dengan saya mengobrol dengan Ibu, alhamdulillah ada titik terangnya. Insya Allah rencana tersebut akan segera saya laksanakan dan juga mudah-mudahan nanti anak saya ini bisa seperti teman-teman yang lainnya, bisa baca dan juga bisa menulis. Alhamdulillah luar biasa sekali Bu At. Selamat menjalankan rencana. Saya mohon maaf cuman sebegitu menemani Bu At karena saya juga ada acara. Iya, Terima kasih, siap Bu Ibu. At. Terima kasih banyak ya Bu. Baik, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Alhamdulillah sudah selesai ya Bu ya proses coachingnya ya Bu ya. Alhamdulillah Pak sudah beres. Alhamdulillah. Bagaimana Bu? Apakah tadi proses coaching berjalan dengan lancar? Alhamdulillah lancar sekali Pak. Lancar ya Bu ya? Alhamdulillah. Begini Bu, tadi kan saya sudah melakukan observasi, mendampingi Ibu, melakukan coaching. Ya. Nah, sekarang ada beberapa pertanyaan lagi nih Bu yang mau saya tanyakan. Boleh Bu? Tentu boleh Pak. Boleh ya Bu ya? Ya boleh. Nah, dari tadi saya perhatikan apa saja nih Bu yang sudah didapatkan dari proses coaching terkait indikator ketercapaiannya nih Bu. Baik, saya jawab ya Pak ya. Tentu. Tadi pada saat proses coaching saya sudah menggunakan alertita yaitu menanyakan tujuan, kemudian melakukan identifikasi masalah, kemudian saya juga menanyakan rencana aksi serta tanggung jawab dari coach, serta apa yang akan dilakukan coach. Kemudian saya juga sudah berusaha menggali potensi dari coach untuk menemukan solusi dari permasalahan yang ia hadapi. Luar biasa. Jadi Ibu sudah berhasil dan Ibu sudah melaksanakan coaching menggunakan alur tirta ya Bu ya. Alhamdulillah. Dari tadi itu yang saya amati dari kegiatan coaching Ibu ada beberapa yang saya catat nih Bu. Jadi Ibu tadi yang saya perhatikan Ibu sudah menggunakan alur tirta, Ibu sudah Ibu sudah mengidentifikasi tujuan, sudah mengidentifikasi masalah, kemudian Ibu sudah rencana aksi tadi ya. Kemudian Ibu sudah menggali tanggung jawab dari si coach tersebut. Nah, coach juga sudah menyampaikan rencananya untuk nanti penyelesaian masalah beliau tersebut ya Bu ya. Betul. Jadi saya mengamati Ibu sudah sangat fokus, sudah
mencapai kompetensi present atau hadir penuh, dan juga Ibu sudah mendengarkan dengan aktif, serta Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci dari coach tersebut tadi. Alhamdulillah. Luar biasa sekali Ibu. Nah, kira-kira nih Bu ya, setelah ini kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan setelah proses coaching hari ini? Baik, untuk kompetensi yang saya tingkatkan yaitu Pak, saya tetap masih harus belajar tentang alur tinta pada proses coaching, sehingga ketika saya melakukan coaching selanjutnya saya bisa menampilkan yang terbaik Pak, begitu Pak. Luar biasa ya Bu ya, jadi Ibu masih ingin terus belajar mengenai alur tinta ini, lebih memahami ya Bu ya, supaya bisa lebih baik lagi. Luar biasa. Menurut saya Ibu sudah luar biasa sekali hari ini, sudah melakukan coaching dengan alur tinta yang baik. Mudah-mudahan Ibu semakin sukses lagi ke depannya. Amin Pak. Dan saya ucapkan makasih nih Bu sudah berkenan ngobrol-ngobrol dengan saya dan sharing-sharing dengan saya. Sama-sama Pak. Terima Mohon kasih maaf Bu ya. Pak ya. Sama-sama. Baik. Demikian tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Guru penggerak, Tergerak, bergerak. menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.